Baru beberapa hari kemarin ada berita duka dari negeri Sakura. Mantan Perdana Menteri Jepang yang bernama Shinzo Abe dikabarkan tewas tertembak pada hari Jumat tanggal 8 bulan 7 2022. Pagi-pagi sekitar jam 11 waktu setempat, penembakan tersebut terjadi pada saat Shinzo Abe ini berkampanye untuk salah satu kandidat Partai Demokrat Liberal atau LDP di dekat stasiun Yamato Saidaiji di kota Nara. Tidak luput juga Duta Besar Indonesia buat Jepang dan Federasi Mikronesia bernama Heri Ahmadi atas nama pemerintah Indonesia menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas meninggalnya mantan Perdana Menteri Jepang yang bernama Shinzo Abe. Kehilangan yang dirasakan oleh seluruh masyarakat Jepang juga dirasakan oleh masyarakat dan pemerintah Indonesia. Di masa berkabung ini, semoga keluarga mantan Perdana Menteri Jepang dan seluruh masyarakat Jepang dapat tabah dalam menghadapi musibah ini. Shinzo Abe secara resmi dinyatakan meninggal pada jam 17:03 waktu setempat. Pengumuman ini disampaikan oleh Kepala Rumah Sakit Nara Medical University Hospital Fukushima. Beliau ini berasal dari keluarga politikus. Kakeknya yang bernama Nobusuke Keishi merupakan mantan Perdana Menteri Jepang pada periode 1957 sampai 1960. Sementara ayahnya Shinzo Abe sendiri ini bernama Shintaro Abe, pernah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Jepang. Jadi memang turun-temurun Shinzo Abe sendiri ini adalah keluarga politikus. Ayahnya sebagai Menteri Luar Negeri Jepang dan kakeknya sendiri juga pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Jepang. Shinzo Abe sendiri ini memulai karir politiknya sebagai anggota parlemen pada tahun 1993. Ya, cukup lama juga. Beliau ini diangkat ke kabinet untuk pertama kalinya pada bulan Oktober tahun 2005. Beliau juga diberi tanggung jawab dan amanat sebagai Kepala Sekretaris Kabinet. Shinzo Abe juga tercatat sebagai Perdana Menteri Jepang termuda setelah Perang Dunia II di usianya yang ke-52 tahun. Di masa pemerintahan pertamanya, Abe sendiri ini hanya menjabat selama setahun tepatnya pada tahun 2006 sampai 2007. Beliau ini memutuskan untuk mengundurkan diri karena masalah kesehatan. Kemudian pada tahun 2012, Shinzo Abe mencalonkan diri kembali sebagai Perdana Menteri Jepang dan kembali lagi terpilih sebagai Perdana Menteri dan mengalahkan kandidat pada saat itu yang bernama Shigeru Ishiba yang merupakan Menteri Pertahanan Jepang pada saat itu. Dan pada masa jabatan yang kedua kalinya ini, di tahun 2012, beliau mampu menuntaskan mandatnya sampai 2014 dan menyandang status incumbent. Incumbent sendiri merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia, incumbent sendiri ini memiliki persamaan artinya pertahana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, petahana ini adalah pemegang suatu jabatan politik tertentu yang sedang atau masih berjalan. Nah, kemudian Abe ini memenangkan pemilihan Perdana Menteri Jepang untuk ketiga kalinya. Beliau ini mengabdi pada periode tahun 2014 sampai 2017. Sedangkan istrinya sendiri ini bernama Aki Matsuzaki yang lahir pada tanggal 10 Juli tahun 1962. Dia adalah keturunan CEO dari Morinaga. Mungkin teman-teman pernah dengar iklannya Morinaga Platinum Anak Indonesia. Itu merupakan istri dari Shinzo Abe. Morinaga sendiri merupakan perusahaan besar yang memproduksi susu dan asinan di Tokyo, Jepang. Perusahaan tersebut telah beroperasi sejak tanggal 1 September tahun 1917. Aki sendiri ini menempuh pendidikannya di sekolah swasta dan lulus dari Sacred Heart Professional Training College pada tahun 2011. Beliau juga mendapatkan gelar Master dalam Studi Desain Sosial dari Universitas Rokyo. Kemudian Shinzo Abe dan Aki ini bertemu. Kemudian mereka ini menikah pada tahun 1987. Dalam 35 tahun pernikahan, mereka sama sekali belum dikaruniai anak. Bukan mereka tidak mau berusaha. Pada awal-awal pernikahan mereka sempat menjalani perawatan kesuburan, tapi program tersebut itu sama sekali tidak membuahkan hasil. Dan sampai saat ini pernikahan mereka ini belum sama sekali dikaruniai oleh seorang anak. Selama menjabat sebagai Perdana Menteri, Shinzo Abe ini merupakan sosok yang dekat dengan negara kita, negara Indonesia. Salah satu kerjasama yang dilakukan Indonesia dan Jepang pada saat itu adalah penetapan kemitraan strategis Indonesia dan Jepang pada tahun 2006 bernama Japan Economic Partnership Agreement yang disepakati di masa pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe. Selain itu juga mantan Perdana Menteri Jepang ini sudah beberapa kali mengunjungi Indonesia, baik dalam kapasitas pertemuan bilateral maupun menghadiri sejumlah pertemuan tingkat tinggi yang diselenggarakan di Indonesia. Pada saat menjabat, Shinzo Abe juga berhasil membantu Jepang keluar dari deflasi. Deflasi ini merupakan
lawan kata ya dari inflasi. Kebijakan ekonomi tersebut itu dinamakan Abenomics. Jadi kronologi penembakannya tersebut itu terjadi pada tanggal 8 Juli tahun 2022. Pada saat itu Pak Abe ini sedang melaksanakan pidato politiknya pada pukul 11:30 waktu setempat. Nah, tiba-tiba ada suara tembakan sebanyak 2 kali yang mengenai leher dan dada Shinzo Abe sehingga mengalami pendarahan. Setelah penembakan tersebut terjadi, Shinzo Abe langsung dilarikan ke rumah sakit pada pukul 11.54 waktu setempat dan langsung ditangani oleh dokter. Tim medis dan penolong yang membawa mantan Perdana Menteri Jepang tersebut itu tiba di rumah sakit sekitar jam 12.20 waktu setempat. Nah, kondisi Abe pada saat itu kritis ya, bahkan detak jantungnya itu sempat berhenti. Tim dokter yang merawat Shinzo Abe mengatakan sudah menghabiskan waktu sekitar 4 jam 50 menit untuk menyelamatkan nyawanya. Namun, Shinzo Abe tidak tertolong lagi nyawanya dan dinyatakan meninggal dunia pada jam 17:03 sore waktu setempat. Pada saat kejadian, polisi bergerak cepat dan langsung menangkap seorang tersangka pria dengan kaos abu-abu dan celana panjang krem. Tersangka ini menunjukkan perilaku yang aneh seolah-olah dia itu sudah mengintai atau mengamati korban ya untuk melancarkan aksinya. Pelakunya sendiri ini bernama Tetsuya Yamagami. Dalam keterangannya dia itu mengatakan kepada polisi kalau dia itu tidak puas dengan Abe dan pengen membunuh. Menurut saksi mata, senapan yang dibawa tersangka ini seukuran kamera televisi. Jadi cukup besar juga ya. Kamera televisi kan yang bisa digotong-gotong tuh. Ditaruh sini. Jadi pada saat kejadian itu terdapat 2 tembakan. Yang tembakan pertama itu tidak tahu apa yang terjadi ya. Jadi memang audiens itu fokus apa yang disampaikan dengan Shinzo Abe. Dan tembakan yang kedua ini baru mengenai Shinzo Abe. Polisi yang menangani kasus ini langsung melakukan investigasi dan penyelidikan terhadap tersangka untuk mengungkap apa motif pelaku melakukan penembakan tersebut. Nah, si pembunuhnya ini diidentifikasi. Secara biografi, pelakunya sendiri ini bernama Tetsuya Yamagami yang berusia 41 tahun, yang merupakan seorang pengangguran, dan pelakunya sendiri ini merupakan mantan anggota marinir Angkatan Laut Jepang yang beraksi dengan senjata ilegalnya, senjata rakitan. Menurut kepolisian di sana, pelaku ini memendam kebencian terhadap sebuah organisasi tertentu dan meyakini kalau Shinzo Abe ini merupakan bagian dari anggota tersebut. Atas alasan itulah si pelaku ini menghabiskan nyawa Shinzo Abe dengan melakukan penembakan. Nah, begitulah teman-teman kasus yang baru-baru terjadi yang menimpa mantan Perdana Menteri Jepang yang bernama Shinzo Abe. Pelakunya sendiri ini bernama Tetsuya Yamagami. Motif dari penembakan ini karena adanya kebencian yang menganggap kalau Shinzo Abe ini merupakan bagian dari kelompok tertentu. Nah, untuk kelompoknya sendiri ini tidak dijelaskan oleh pihak kepolisian dan merahasiakan nama kelompok tersebut. Nah, mungkin ceritanya cukup sampai di sini. Sampai jumpa di video berikutnya. Buat teman-teman yang mau request, silahkan komentar di bawah. Buat teman-teman yang mempunyai kritik dan saran juga, silahkan langsung komentar di bawah. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.